Semakin kesini, Pokemon semakin ditambahkan. Begitu pula saat Pokemon lama yang tidak memiliki evolusi diberikan evolusi demi menambahkan daya tarik untuk penggemarnya. Namun tidak semua Pokemon akan mendapatkan hal baru semacam ini. Ada beberapa Pokemon yang tidak ada evolusi dibiarkan begitu saja oleh pembuatnya. Kemungkinan ini dilakukan agar Pokemon tidak serta-merta berevolusi saja. Seperti yang kita tahu, evolusi bisa membuat Pokemon menjadi lebih menarik, baik itu dari segi perubahan desain bahkan juga kekuatan. Dan ini menjadi hal yang menarik perhatian para pemainnya. Namun memang ada juga Pokemon yang tanpa evolusi pun mereka tetap kuat. Tentu saja tidak menyebutkan legendary dan mythical ya guys ya. Kamu meminta untuk membahas hal ini, di mana melihat Pokemon tanpa evolusi yang harusnya pantas mendapatkan evolusi. Dan sekarang inilah beberapa Pokemon yang menurutku harus punya evolusi lanjutan. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Stonjourner. Pokemon batu yang ditumpuk-tumpuk ini berasal dari generasi ke-8. Sebenarnya cukup baru dan masih banyak kemungkinan untuk bisa mendapatkan evolusi lanjutan. Menurutku, tampilannya yang seperti ini membuat Stonjourner sangat diremehkan di kalangan penggemar. Berharap saja suatu saat akan ada waktu di mana Pokemon ini memiliki evolusi yang akan membuat ia terlihat menakjubkan. Itu pun jika pembuatnya tidak ngebadut ya kan. Kalau dari segi kekuatan sepertinya tidak buruk. Namun itu tadi ya kan, penampilan juga bisa mempengaruhi popularitas seekor Pokemon. Adakah yang akan sangat peduli dengan tumpukan batu yang menjadi Pokemon? Aku sebenarnya suka-suka aja ya, tapi ada baiknya jika berharap ia punya evolusi yang membuatku semakin menyukainya. Komala. Baiklah, Komala sangat ikonik untuk dirinya yang seperti ini. Tidak berlebihan mengatakan jika ia luar biasa sebagai seekor Pokemon koala yang hidup dalam kematian. Maksudku hidup tapi tidur sepanjang waktu, jadi tidak menikmati kehidupannya. Komala diperkenalkan di generasi ke-7 dan tidak memiliki keluarga evolusi. Kalau menurutku, sangat menarik jika ada evolusi lanjutan untuk dirinya. Selain menambah kekuatan, itu juga kemungkinan akan membuat Komala mengalami perubahan desain dan sifat. Bisa saja ia menyadari jika rebahan itu tidaklah baik untuk dilakukan setiap waktu. Dengan evolusi, Komala juga akan lebih fresh dan tidak monoton sebagai Pokemon tukang tidur. Farfrow. Sangat jarang bagi orang-orang untuk menyebutkan Pokemon ini, karena faktanya ia sangat underrated di generasinya. Dari segi penampilan oke-oke aja, apalagi fakta jika Pokemon ini memiliki banyak varian yang bisa diubah di salon kecantikan. Jadi mungkin tidak terlalu buruk, namun itu saja tidak terlalu berpengaruh bagi Farfrow yang polosan ini. Banyak orang-orang yang tidak terlalu peduli akan keberadaannya. Udahlah ia juga mendapatkan tipe normal yang bahkan dimiliki oleh banyak Pokemon. Jadi jikalau suatu generasi membuka pintu untuk memberikan evolusi lanjutan untuk Pokemon lama, aku pikir Farfrow sangat pantas mendapatkan hal ini. Karena ini juga akan membuat ia timbul kembali dan diingat oleh para penggemar. Maractus. Jika kamu berpikir Maractus evolusi dari Cacnea, kamu salah besar. Karena Pokemon dari generasi kelima ini tidak memiliki evolusi sama sekali. Itu membuat Maractus sangat terlupakan di generasinya. Apalagi tipe yang ia miliki juga sangat tidak diminati oleh kebanyakan penggemar. Dan yang paling mirisnya lagi adalah kenyataan jika generasi kelima memperkenalkan banyak Pokemon untuk mengisi regionnya. Alhasil Pokemon seperti Maractus pun semakin terlupakan. Dengan memberikan evolusi, aku pikir akan ada banyak kesempatan bagi Maractus untuk mendapatkan kombinasi tipe. Itu juga akan membuat ia kemungkinan akan terlihat semakin menarik. Dan pastinya akan ada peningkatan kekuatan yang bisa pemain temukan padanya. Jika itu terjadi ya. Chatot. Pokemon ini berasal dari generasi keempat. Kombinasi tipenya sangat sering ditemukan di dunia Pokemon. Nah, memang Pokemon ini sudah dikenal luas akan beberapa hal menarik mengenai dirinya. Chatot mempersembahkan dirinya yang merupakan burung beo untuk menjadi Pokemon yang bisa menyampaikan perasaan pemainnya melalui suara. Namun menurutku akan sangat membahagiakan saat kita bisa menemukan evolusi lanjutan untuk dirinya. Aku sempat berpikir jika Squawkabilly dari generasi ke-9 merupakan evolusi lanjutannya. Ya ternyata bukan. Tapi aku harap suatu saat ia punya evolusi yang menawan dan berwarna-warni dan juga luar biasa lah kalau punya evolusi. Carbink.
agak kurang puas untuk terus melihat Kerbing yang tidak memiliki evolusi. Berharap ia bisa menjadi Diancie yang merupakan Pokemon mitikal. Tapi kenyataannya mereka terkubur dalam tanah dan sangat sulit diingat oleh kebanyakan penggemar. Bahkan mungkin jika aku tidak menyebutkan ia, maka sebagian dari kalian juga tidak akan mengingatnya. Kerbing sangat memungkinkan untuk mendapatkan evolusi lanjutan. Itu bisa saja merubah banyak hal yang ada pada dirinya, membuat ia lebih mempesona dan juga sangat kuat. Karena hanya sebagai bongkahan batu permata tidaklah cukup membuat ia berharga di mata para penggemar. Delibird. Anggap saja Iron Bundle ini merupakan evolusi Delibird, karena bahkan Iron Bundle mulai terkenal dan inspirasinya mulai terlupakan. Dari sejak awal dahulu kala juga Pokemon ini sudah sangat terlupakan. Selain penggunaannya yang tidak terlalu bagus, tampilannya juga perlu banyak inovasi. Ya, saking berinovasinya, akhirnya Iron Bundle pun muncul dengan desain futuristiknya. Kalau aku sih pengennya ya Delibird ini punya evolusi lanjutan yang membuat ia tidak diremehkan. Dengan begitu, kemungkinan orang-orang akan mencarinya jika ia memiliki evolusi yang menarik. Pincurchin. Bulu babi yang menjadi Pokemon. Pincurchin diperkenalkan di generasi ke-8 dengan segenap kesederhanaannya. Pokemon ini sangat amat sederhana sehingga tidak banyak orang yang tertarik memilikinya. Namun Pincurchin sebenarnya bisa lebih menarik saat ia diberikan evolusi. Memang mungkin itu akan sangat sulit karena bentuk bulu landak atau bulu babi memang demikian. Akan berisiko mengubah bentuknya menjadi berbeda spesies. Namun langkah evolusi ini juga bisa membuat Pincurchin lebih dikenal di kalangan pemain, membuat ia semakin mudah diingat, dan harapan ini masih bisa terjadi karena kesederhanaannya. Dan masih ada kemungkinan di generasi terbuka nantinya ia akan mendapatkan evolusi. Mudah-mudahan aja sih. Pyukumuku. Entah karena apa, jenis Pokemon tanpa evolusi dan bentuknya sangat sederhana bisa hadir di dunia Pokemon. Tidak salah sebenarnya, mengingat itu juga akan membuat mereka lebih bervariasi. Tetapi baik Pyukumuku dan juga Pincurchin, keduanya tampak memang ditujukan untuk menjadi ciri khas baru untuk dunia Pokemon, di mana ada Pokemon sederhana yang juga terinspirasi dari binatang yang sederhana. Pyukumuku tidak membuat dirinya jauh dari inspirasinya, memberikan ia ciri khas berupa alat vitalnya yang bisa menyerang. Lupdisc. Salah satu Pokemon tanpa evolusi yang sangat dinantikan oleh para penggemar untuk memiliki evolusi. Dulu Dunsparce dan juga Lupdisc adalah dua sejoli yang sangat sering dikeluhkan karena mereka tidak kunjung mendapatkan evolusi. Tetapi Dunsparce sudah mendapatkan evolusinya, hanya menunggu Lupdisc untuk menjadi lebih baik. Ia bahkan muncul di generasi ketiga yang dimana sudah bertahun-tahun generasi baru muncul tapi tidak satupun yang mengingatnya. Selain penggunaannya yang sangat tidak bagus, Lupdisc juga sangat amat simpel dengan bentuk hatinya. Ia melambangkan tentang cinta, tetapi bahkan orang-orang tidak mencintainya. Dan itulah beberapa Pokemon tanpa evolusi yang harusnya memiliki evolusi. Sebenarnya bisa saja ini dilakukan agar Pokemon tidak berpaku pada evolusi saja. Kuat tidak harus berubah ya kan? Tetapi kebanyakan dari mereka memang tidak kuat saat tidak berevolusi. Jika kamu punya pendapat lainnya, aku persilahkan untuk berpendapat melalui kolom komentar. Baiklah, sampai di sini pembahasan kali ini. Terima kasih untuk setiap dukungan dan juga request yang kalian berikan demi keberlanjutan channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah.